Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi dengan tema yang ingin segera menikah denganmu. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate bagi setiap dari kamu yang menonton video ini. Energi juga bisa vice versa atau terbolak dan terbalik. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita lihat ya di sini energinya. Siapakah dia seseorang yang ingin segera menikah denganmu? Saya merasakan dia adalah seseorang yang sebenarnya memiliki banyak pilihan ya di dalam hidupnya. Mungkin dia juga punya orang-orang yang mendekati dia, orang-orang yang mungkin godain dia. Tapi dia tidak merasakan ya perasaan yang sama dengan mereka. Ya. Karena dia punya perasaan yang besar ini sama kamu. Ya, perasaan yang begitu dalam. Dia cinta sama kamu, dia sayang sama kamu. Makanya di sini dia ingin mengambil langkah ya, tindakan untuk bisa memperjelas situasi dan juga hubungan kalian berdua. Karena mungkin pada saat ini antara kamu dan dia sedang ada ketidakjelasan, ya, ketidakpastian. Ada beberapa di antara kamu yang tidak komunikasi ataupun sedang berpisah, ya. Ada jarak yang saat ini terbentang antara kamu dan dia. Mungkin lagi berantem, ya, atau ada beberapa di antara kamu yang sedang LDR. Makanya di sini dia ingin membuat kamu yakin ya, bahwa dia adalah seseorang yang sangat mencintai kamu dan dia ingin sekali bisa menikah dengan kamu secepatnya. Di satu sisi, dia menyadari bahwa begitu banyak resiko, begitu banyak hambatan, tantangan, ya, bagaimanapun juga dia harus menurunkan ego serta gengsinya untuk bisa datang sama kamu, untuk bisa mengatakan tujuan dia yang sebenarnya. Apalagi jika kamu dan dia saat ini sedang berantem. Apalagi jika pada saat ini kamu dan dia tidak ada komunikasi. Ya, maka untuk memulai sebuah komunikasi tersebut, tentunya dia harus memiliki rasa percaya diri dan juga keberanian ya untuk menghubungi kamu kembali. Untuk menyelesaikan segala permasalahan yang mungkin belum terselesaikan dengan baik. Masih menggantung. Ya. Dia tahu bahwa perasaannya di sini hanya untuk kamu. Makanya dia berharap ya hubungan ini akan bisa bertumbuh. Dia berharap kamu akan menjaga cinta kamu juga untuk dia. Karena dia udah punya rencana yang besar di sini ya untuk kalian berdua. Rencana untuk menikah, rencana untuk bisa bersatu dan juga membuktikan cinta kalian berdua dalam jenjang pernikahan. Ya. Dia tidak ingin kamu bersama dengan orang lain. Dia ingin mengikat kamu ya dalam sebuah tali pernikahan. Karena saya melihat juga di sini bahwa ada beberapa di antara kamu yang berhubungan dengan seseorang yang sebenarnya diam-diam terobsesi ya dengan kamu. Entah saat ini sedang ada komunikasi atau tidak ya, tapi sebenarnya orang ini terobsesi dengan kamu, dengan segala kelebihan-kelebihan kamu ya, dengan segala energi positif yang kamu miliki. Begitu membuat dia nyaman, begitu membuat dia merasakan bahwa kamu ini adalah seseorang yang spesial, bahwa kamu ini adalah seseorang yang berbeda, yang gak pernah dia temukan ya dimanapun.
Terkadang dia memang bisa jadi seseorang yang cukup dingin, ya, cuek, misterius, tidak terlalu terbuka sama kamu ya tentang perasaannya, apalagi di saat dia sedang kesal ya, atau di saat dia sedang banyak pikiran. Dia mungkin akan lebih banyak diam atau menutupi kesedihannya. Oke, kita lihat lagi di sini. Energinya siapakah dia? Seseorang yang ingin segera menikah denganmu. Sepertinya dia punya trauma masa lalu yang begitu dalam ya di sini yang saya lihat. Karena mungkin dia udah sering ya menjalani hubungan cinta. Sebelum dia bertemu kamu, saya melihat di sini dia punya banyak perasaan terluka. Dia punya banyak kekecewaan, dia mungkin sering dimanfaatkan, dia sering disakiti, ditinggalkan, ya. Sehingga membuat dia sebenarnya trauma di sini akan cinta dan juga hubungan. Membuat dia membatasi diri, membuat dia tidak terlalu terbuka dengan perasaannya. Tapi setelah dia mengenal kamu, ya, perasaan nyaman, damai, dan juga percaya diri tersebut, ya, tumbuh kembali di dalam dirinya. Karena kamu berhasil di sini membuat dia menyadari potensi terbaik yang ada di dalam dirinya. Makanya sebenarnya dia sangat bersyukur, ya, dia sangat berterima kasih sama kamu. Sudah mengajarkan begitu banyak hal, ya, terutama tentang dirinya sendiri, untuk memahami dirinya sendiri, ya, agar dia bisa terbuka lagi, agar dia bisa merasakan cinta lagi ya bersama dengan kamu. Dia yakin bahwa kamu adalah jodohnya, ya, dia sangat-sangat yakin di sini. Karena kemanapun dia pergi, kemanapun dia mencari, tidak ada lagi seseorang yang seperti kamu. Hanya kamu di sini yang bisa membuat jantungnya berdebar kencang. Ya, setiap kali dia memikirkan kamu, ya, setiap kali dia merindukan kamu, dia merasakan ada energi yang kuat. Dia merasakan ada ikatan batin yang begitu mengikat, yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Ya, jadi jika pada saat ini kalian berdua sedang tidak ada komunikasi, sedang berantem, sedang berpisah, atau sedang tidak ada kabar, saya melihat memang ini butuh waktu ya. Untuk kalian berdua bisa saling memahami ya lebih dalam lagi. Atau jika ada permasalahan, memang ini butuh waktu untuk bisa diselesaikan dengan baik-baik. Untuk kalian berdua bisa bicara dari hati ke hati. Ada siklus dan juga butuh waktu di sini ya untuk healing juga. Ya. Terlebih jika kamu merasa terluka ya atas sikapnya, atas perbuatannya, tindakannya, ataupun kata-kata yang telah dia ucapkan sama kamu. Ya. Tapi sebenarnya banyak juga di antara kamu yang saat ini masih menunggu dia. Ya. Jadi yang saya lihat sebenarnya kalian berdua sama-sama saling menunggu. Kamu menunggu dia, dia pun menunggu kamu. Cinta kalian memang sedang terjeda ya, hubungan kalian terjeda, tapi cinta kalian di sini tetap ada ya untuk satu sama lain. Makanya di sini dia ingin datang, dia ingin bisa memberikan kamu kejelasan, kepastian, dan juga menyampaikan tujuan dia untuk bersama dengan kamu, untuk bisa menyatukan cinta yang ada, yang sudah kalian miliki di dalam hati masing-masing. Oke? Kita lihat lagi di sini energinya, siapakah dia? Seseorang yang ingin segera menikah dengan kamu. Oke, di sini ada kartu Page of Cups dan King of Cups.
Sebenarnya saya merasakan ada potensi yang sangat besar ya untuk kalian berdua bersatu lagi, rekonsiliasi lagi. Karena memang cinta kalian berdua ini udah saling mengikat. Ya, memang udah ditakdirkan. Beberapa di antara kamu berhubungan dengan soulmate, twin flame, ya, jodoh. Ataupun seseorang yang sudah ditakdirkan ya untuk memang bersatu gitu dengan kamu. Karena kalau kita lihat di sini dengan hadirnya kartu Page of Cups, kamu lumayan sensitif ya hatinya, perasaannya. Jadi di saat kamu nggak dimengerti oleh pasangan kamu, di saat kamu tidak dihargai gitu ya, kamu bisa sedih banget, kamu bisa galau banget di sini. Karena kamu udah begitu banyak ya usahanya, pengorbanannya, kemudian juga perhatian-perhatian yang kamu berikan sama dia, cinta yang kamu berikan sama dia itu udah gak main-main. Benar-benar tulus dan juga benar-benar loyal tanpa batas. Makanya kamu berharap dia juga memperlakukan kamu dengan baik ya, dan juga seimbang. Kalau kita lihat memang dari energi dia, sebenarnya di sini bukan dia tidak ingin memperlakukan kamu dengan baik, bukannya dia tidak ingin memberikan kamu perhatian yang lebih banyak lagi, tapi memang kalau yang saya lihat di sini dengan hadirnya kartu King of Cups, dia belum terbiasa untuk mengatakan perasaan dia yang sebenarnya. Ya. Dia lebih banyak memendam, dia lebih banyak menyimpannya sendiri. Ya, karena dia ingin terlihat dewasa di sini. Dia tidak ingin membuat kamu ilfeel, dia tidak ingin membuat kamu merasa tidak nyaman ya berada di dekatnya. Dia mencoba untuk membuat segalanya seimbang, tapi ternyata di sini dia malah mengacaukannya. Terkadang kalau dia udah begitu emosional ya, begitu baper, di sini dia bisa diam banget. Dia bisa cuek banget sama kamu. Yang sebelum-sebelumnya mungkin hangat, perhatian, ya, dia bisa berubah 180 derajat. Ya, jadi seseorang yang mungkin bahkan tidak kamu kenal lagi. Sampai-sampai kamu bingung, ya. Apakah ini orang benar-benar cinta sama kamu atau hanya main-main aja? Ya, apakah dia benar-benar tulus atau hanya memanfaatkan kamu aja? Karena banyak juga di antara kamu yang berhubungan dengan seseorang yang cukup toksik, ya. Dia mungkin tidak mau disalahkan, dia mungkin kekanak-kanakan, tidak dewasa, begitu emosional, kurang bisa memahami dan menghargai ya perasaan kamu sebagai pasangan tentunya. Ya, kamu bukan orang lain. Tapi kenapa dia bersikap seperti itu? Apakah dia tidak mau memperlakukan kamu dengan spesial, dengan baik? Ya, karena kamu pun ingin bisa merasa disayangi, dijaga, ingin dimengerti. Oke? Tapi mungkin dia juga terlalu tenggelam ya dalam egonya, dalam pikirannya yang membuat dia tidak bisa menyeimbangkan ya antara kepala dan juga hatinya. Oke, kita lanjut lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang ingin segera menikah dengan kamu. Oke, di sini ada kartu Nine of Wands. Saya melihat ada energi stalking ya, mungkin dia stalking media sosial kamu atau dia melihat foto-foto kamu ya karena dia kangen banget. Ini adalah perasaan kangen yang sangat besar, sangat dalam yang dia rasakan terhadap kamu. Karena bukanlah sesuatu yang mudah ya untuk terpisah secara jarak dengan kamu. Ini adalah keadaan ataupun situasi yang membuat dia sangat tertekan sebenarnya. Tapi dia mencoba untuk terlihat baik-baik aja ya di luar. Ya, karena mungkin gengsi juga ya kalau dia mengatakan dia kangen banget sama kamu. Apalagi jika sebelumnya dia memiliki kesalahan ya. Maka di sini gengsinya berlipat ganda.
Ya, jadi apapun sikap yang dia tunjukkan pada kamu pada saat ini, ya sebenarnya sangat bertolak belakang dengan perasaan terdalamnya. Mungkin dia di luar ya, ataupun menunjukkan pada kamu kayak dia seolah-olah tidak peduli lagi, tidak cinta lagi, tidak memikirkan kamu lagi. Tapi sebenarnya dia sayang banget sama kamu. Dia masih sangat peduli. Dia masih memantau kamu bahkan dari kejauhan. Dia masih sering memandangi foto-foto kamu dengan harapan bisa mengurangi sedikit kerinduan yang dia rasakan pada kamu. Ya, bahkan dia sampai menangis ya di sini. Karena dia dilema juga apa yang harus dia lakukan untuk bisa mempercepat proses kalian untuk menyatu, untuk bisa segera menikah. Karena jelas dia udah melihat kamu sebagai jodohnya, sudah tidak ada keraguan atas hal tersebut. Ya, dia tidak ingin menunda-nunda lagi, berlama-lama lagi, karena dia takut kamu akan benar-benar move on dari dia, melupakan dia dan bahagia bersama dengan orang lain. Itu adalah mimpi buruk baginya. Makanya dia ingin secepatnya di sini membuka awal yang baru ya, yang lebih stabil, lebih seimbang, yang akan membawa keberlimpahan juga pada hubungan ini, membuat hubungan ini tumbuh, ya, bahagia, dan kalian bisa menghabiskan waktu bersama ya setiap hari, kapanpun dan dimanapun, menunjukkan cinta, kasih sayang satu sama lain. Bahkan ada energi berapi-api juga di sini sebenarnya ya, setelah adanya kesadaran yang dia rasakan, yang dia miliki setelah perpisahan ini bersama dengan kamu. Untuk zodiaknya saya melihat di sini kencang energi Pisces, Scorpio, Taurus, Capricorn, kemudian juga ada Aries dan Leo ya. Ada Aquarius, Gemini juga hadir di sini. Oke, namun bisa dari zodiak apapun ya. Zodiak kamu atau zodiak dari orang yang kamu fokuskan ya, disesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita lihat lagi di sini kartunya. Oke, kita lihat ya di sini. Untuk kartu pertama, pesannya adalah, maafkan aku yang kurang bisa memahami batin perasaan kamu. Aku hanya tenggelam dalam ego dan pikiranku sendiri. Memang saya melihat begitu banyak penyesalan ya yang dia rasakan setelah mungkin perpisahan kalian berdua, setelah kalian mungkin tidak ada komunikasi, setelah kalian berantem, ya. Entah dia ghostingin kamu atau kamu yang ghostingin dia, atau saya juga melihat di sini ada beberapa energi yang membuat kamu memblokir dia atau dia memblokir kamu ya, bisa vice versa. Tapi di sini dia benar-benar menyesal ya, bukan hanya kata-kata aja, tapi memang berasal dari dalam hatinya. Dia sadar dan paham di sini bahwa dia kurang bisa memahami batin perasaan kamu. Dia begitu tenggelam ya dalam egonya. Dia begitu emosional sehingga dia nggak bisa berpikir dengan jernih. Jadi apapun kata-katanya, apapun tindakannya, itu tidak dia pikirkan sebelumnya, sehingga penyesalan datang belakangan. Ya, dia ingin minta maaf sama kamu, dia ingin datang dan juga menggenggam ya tangan kamu dengan erat. Karena dia tidak akan melepaskan kamu lagi. Oke, kemudian kita lihat lagi di sini. Dengan segala kekuranganku, pantaskah aku mendapatkan malaikat sepertimu? Dia begitu mengagumi kamu ya di sini. Ya kan? Karena dia melihat kamu ini begitu baik. Dia melihat kamu begitu tulus. Sifat kamu begitu bijaksana, ya, bisa memahami dia, bisa sabar dengan segala sikap-sikapnya yang bahkan mengesalkan.
Makanya dia di sini mengatakan bahwa dengan segala kekuranganku, pantaskah aku mendapatkan malaikat sepertimu? Ya, mungkin dia nggak percaya diri di sini, ya. Dia merasa insecure. Apakah dia masih memiliki kesempatan, ya, untuk bisa bersama dengan kamu? Karena dia tahu kamu kesal sama dia, kamu marah sama dia, kamu kecewa sama dia. Ya, tapi apakah situasi akan seperti ini terus? Ya, dia nggak mau. Dia ingin mengubah keadaan, dia ingin mengubah situasi menjadi lebih baik lagi. Kemudian di sini, saat ini aku sedang banyak pikiran yang memenuhi kepalaku, yang membuatku menjaga jarak darimu. Bersabarlah, aku akan datang kembali untukmu. Memang ada begitu banyak hal ya yang terjadi dalam kehidupannya pada saat ini. Karena mungkin ada yang udah tidak ada kabar berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun bagi sebagian dari kalian. Dan memang saat ini dia memiliki banyak masalah, ya. Sehingga dia overthinking, dia nggak tahu harus menyelesaikan yang mana dulu. Tapi yang jelas di sini dia akan menyelesaikan segala permasalahan yang ada, dia akan bertanggung jawab, dan setelah semuanya beres, ya, setelah semuanya selesai, barulah di sini dia akan datang pada kamu. Karena dia nggak mau datang di saat dia masih dalam energi negatif. Dia nggak mau datang di saat dia masih overthinking atau banyak hal yang dia cemaskan. Ya. Jadi di sini dia jaga jarak dari kamu sampai nantinya dia bisa stabil kembali. Kemudian di sini ada kartu, aku ingin berbicara padamu lagi dan ingin memperjelas hubungan ini. Namun aku masih malu atas segala hal yang telah kuperbuat kepadamu. Ya, dia malu di sini, nggak percaya diri, karena dia tahu ya di sini kamu nggak pantas diperlakukan seperti itu dengan segala sikap-sikapnya, ya, yang mungkin sudah keterlaluan, yang buat kamu juga geleng-geleng kepala ya menghadapi sikapnya. Nggak habis pikir gitu, kenapa dia bisa sampai segininya, padahal dulu dia begitu bucin banget, dia begitu sayang banget sama kamu, dia perhatian banget, ya, nanyain kabar kamu mungkin setiap saat, begitu hangat, begitu romantis, tapi kenapa dia berubah? Itu yang membuat kamu bertanya-tanya, ya. Makanya di sini dia ingin berbicara padamu lagi, karena memang dia sudah menyadari perubahan dia yang mengarah ke arah yang tidak baik, ke arah yang membuat hubungan ini tidak stabil, tidak seimbang, membuat kamu sedih, membuat kamu galau. Ya, tapi jangan salah, di sini dia juga galau sama seperti kamu. Ya, jadi bukan hanya kamu yang sedih, tapi dia juga merasakan hal yang sama. Oke, kemudian kita lihat di sini kartunya, seringkali aku merasa galau dan sedih. Hidupku sangat tidak seimbang saat ini. Mungkin ini adalah karma yang harus aku jalani. Berat ya di sini. Dia sering merasa galau, merasa sedih ya, memikirkan tentang kamu. Kadang-kadang dia cemburu juga di sini. Apakah kamu udah ada yang lain ya? Pikirannya seperti itu. Apalagi dia sedang banyak masalah. Ya, sudah jatuh tertimpa tangga. Makanya dia bilang di sini, hidupku sangat tidak seimbang saat ini. Dia harus memperbaiki ini dulu sebelum datang sama kamu. Agar nantinya dia bisa ataupun mampu membuat kamu merasa nyaman ya, dengan energi positif, dengan perubahan baik yang dia lakukan. Ya, jika saat ini dia sedang menjalani karmanya, maka dia harus menjalaninya terlebih dahulu. Kemudian kita lanjut di sini, kamu adalah anugerah terindah yang pernah hadir di dalam hidupku. Aku ingin merebutmu kembali. Ya, dia ingin merebut kamu lagi. Kenapa? Ya karena dia menyesal ya. Tidak ada lagi orang yang seperti kamu. Dia mungkin berusaha untuk move on, untuk mencari orang lain ya, mencari pengganti kamu. Tapi gak ada lagi yang membuat dia kayak berdebar-debar ya, jantungnya.
Nggak ada lagi yang membuat dia kayak merasakan ikatan yang sekuat dan sedalam ini. Ya. Kamu begitu indah, kamu begitu menggetarkan hatinya. Bahkan dengan membayangkan wajah kamu aja, ya, di sini dia bisa sangat-sangat senang sekali, bisa memiliki kenangan, bisa memiliki kesempatan gitu ya. Meskipun mungkin saat ini hanya sebatas kenangan ya, karena dia belum datang di sini, dia belum mengawali komunikasi sama kamu. Ya. Dan di sini aku pernah berkali-kali menjalin hubungan cinta, namun hubungan bersama kamu yang paling membuatku nyaman dan bahagia. Gak heran makanya di sini dia ingin nikah sama kamu, ya. Bukan sesuatu yang harus diherankan lagi. Kedepannya saya melihat di sini dia akan lebih aktif ya. Jadi jika sebelumnya dia pasif ya sama kamu, dia banyak diam, dia banyak cuek, nggak menanggapi kamu, nggak membalas pesan kamu, nggak menjawab telepon kamu, di sini dia nanti akan lebih aktif. Dia ingin menebus segalanya, dia ingin membayar segala konsekuensi dari apa yang telah dia lakukan sebelumnya sama kamu. Ya, karena jelas di sini dia sayang banget, dia cinta sama kamu, dia kangen ya untuk bisa manja-manjaan lagi sama kamu. Oke. Kemudian kartu terakhir di sini, kenangan yang telah kita buat bersama begitu indah sampai aku meneteskan air mata. Bisakah kita seperti dulu lagi? Dia kangen ya saat-saat yang dulu bersama dengan kamu. Begitu manis, begitu hangat. Dia selalu menemani kamu, ya. Kalian sering bercanda tawa bareng, bahagia bareng, mungkin mengunjungi tempat-tempat bersama. Dia ingin sekali mengulang ya kenangan-kenangan itu lagi. Makanya dia berharap, dia berdoa bahwa hubungan ini akan bisa dilanjutkan ya. Kemudian juga memulai awal yang baru. Dan dia bisa menikah dengan kamu. Itu adalah cita-cita tertinggi yang dia inginkan untuk hubungan ini. Oke, seperti itu ya untuk general reading kali ini. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.